Pesta Demokrasi di Cibening Bungursari Purwakarta segera bergulir. 4 kandidat akan bertarung serta menawarkan visi dan misi demi memajukan Desa Cibening tercinta. Masyarakat dituntut kritis dalam menelaah apa yang sudah dilakukan maupun apa yang akan dilakukan. Hanya pemimpin yang berani menyampaikan gagasan secara terbuka kepada masyarakat secara langsung yang patut dipilih. Inilah figur pemimpin Desa Cibening Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di kesempatan kali ini dan kita akan berbincang-bincang. Ada yang spesial yang hadir di kesempatan kali ini di Fams TV, para calon kepala desa Cibening Bungursari Purwakarta Jawa Barat. Ingat, pada tanggal 25 Agustus hari Rabu 2021, masyarakat Desa Cibening punya gawe yang sangat luar biasa, pesta demokrasi untuk menentukan atau memilih calon pemimpin mereka atau memilih pemimpin mereka menjadi kepala desa. Dan untuk pilkades kali ini ada 4 calon yang nanti akan bertarung. Siapa aja mereka saya akan jelaskan, tapi sebelumnya saya ingatkan, tetap jaga diri baik-baik, tetap jaga keluarga Anda, tetap jaga kesehatan Anda dengan menerapkan protokol kesehatan. Jauhi kerumunan, kemudian memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu yang terpenting ya, karena angka COVID saat ini terus meningkat. Kurangi kegiatan di luar. Seperti kami akan menyapa Anda dengan mewakili Anda, mewawancarai dengan calon kepala desa yang nanti akan bertarung pada tanggal 25 Agustus 2021 hari Rabu. Kita sapa dulu ya. Ada nomor urut 1. Ada Pak Agus Sopian. Pak Agus apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa. Beliau ini saya yakin Anda sudah nggak asing lagi karena beliau adalah incumbent atau petahana. Karena sebelumnya menjabat ya Pak Agus tahun berapa sampai berapa? Periode pertama saya menjabat 2013 sampai 2019 kemarin. Alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Baik. Ada 4 calon. Pak Agus nomor berapa nih? Saya nomor urut 1. 1 ya? Iya. Oke. 1 tuh katanya utama katanya. Iya. Itu ciri juara, Pak. Wah, alhamdulillah. Luar biasa. Amin. Saya doakan. Amin. Baik. Kemudian ada juga nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 2 Pak Ruli. Kemudian ada Pak Yandi. Nomor 3, nomor 4 Pak Kusnadi. Jadi mereka berempat akan bertarung dan Fams TV sudah memberikan undangan kepada semua para calon kepala desa. Jadi apakah mereka nanti akan datang ngobrol dengan saya di sini atau tidak, itu hak mereka. Ya. Tapi yang pasti kita sudah mengundang mereka, udah memberi tembusan ke mereka, udah memberi surat ke mereka dan memberitahu ke mereka baik secara langsung maupun lewat tim sukses. Nah, kebetulan saat ini yang pertama ada Pak Agus Sofian, Sarjana Manajemen. Ini luar biasa nih. Ini alma maternya dulu di mana nih Sarjana Manajemen? STIE Wikara, Pak. STIE Wikara ya. Wisuda tahun 2020 kemarin. Wah, luar biasa sekali. Jadi ini masih menyempatkan waktu untuk belajar ya. Iya. Dari mulai 2016 akhir, awal 2017 saya bersama rekan-rekan para kepala desa juga ikut belajar di STIE Wikara Purwakarta dan alhamdulillah kemarin di wisuda di tahun 2020. Wah, alhamdulillah. Oke, Pak Agus. Kata orang ada pepatah, tidak kenal maka dia tidak akan sayang. Nah, Cibening ini banyak sekali pemilihnya dan banyak juga para pendatang yang mungkin hanya tahu Pak Agus dulu sosoknya adalah dulu kepala desa gitu kan. Ini menjabat awal kepala desa gitu, Pak Lurahnya gitu kan. Tapi kan mereka belum tahu nih siapa sebenarnya Anda gitu kan. Nah sekarang silakan, saya ingin tahu nih, saya juga ingin tahu sebenarnya Pak Agus ini siapa, latar belakang keluarganya seperti apa, saudaranya siapa aja, ya biar masyarakat biar lebih kenal. Jadi wah ternyata Pak Agus begini, nanti akan terungkap di situ. Silakan Pak Agus Sofian, nomor urut 1 ya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Pak Haji dan pemirsa sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Haji Roni dan Bapak Ibu sekalian di Fams TV ini.
Perkenalkan, nama saya Agus Sofian, sarjana manajemen. Saya asli putra Cibening, Pak. Wow, asli Putra Cibening. Saya lahir di Kampung Sukawening, RT 18 RW 06, Desa Cibening. Kurang lebih sekitar 41 tahun yang lalu. Terus kemudian latar belakang keluarga saya dari keluarga biasa saja, Pak. Saya lahir dari kalangan keluarga petani, orang tua saya petani. Ya. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Saya udah yatim piatu, Pak. Mudah-mudahan turut prihatin. Bapak Ibu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, ini anak petani ya. Kalau petani dulu dengan petani sekarang ini mungkin agak berbeda ya. Kalau petani sekarang itu penggarap. Kalau petani dulu itu yang punya tanah. Iya. Ya kan, berarti kan punya sawah gitu kan. Jadi ya bisa diukur lah gitu kan. Jadi kalau sekarang rata-rata kan penggarap gitu kan ya. Tapi kalau petani dulu adalah mereka yang benar-benar memiliki tanah leluhur keluarga gitu ya. Kebetulan orang tua saya memang petani, jadi saya walaupun bisa dibilang anak muda sekarang gitu, milenial, tapi untuk bertani insya Allah saya dulu pernah belajar mencangkul, bawa traktor, pernah. Gitu ya? Itu berat sekali. Itu berat sekali. Tim saya ada yang nyoba itu dulu. Wah, sampai nggak bisa napas dia, saking beratnya. Pengalaman, insya Allah. Iya, Pak Agus berapa bersaudara? Saya ini sebenarnya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Saya anak kedua, cuman kakak saya tahun 2007 kalau nggak salah. Tahun 2002, 2003-an, 2003-2004 beliau meninggal. Wafat ya? Jadi saya sekarang jadi anak sulung yang masih ada. Di antara adik-adik saya. Alhamdulillah, saya asli dari Cibening, keluarga petani. Cuman kalau menurut sejarah, memang keluarga saya ada juga dari keturunan Cirebon dan Sumedang Larang. Kita kalau menurut sejarah sih dari Sumedang Larang itu masih saudaranya Mama Kiai Agung Mustafa, Pak. Cirebon juga terkenal daerah yang religius ya. Cirebon ini ya. Kebetulan memang saya pernah baca sejarah Purwakarta di Bapusipda Kabupaten Purwakarta. Di situ saya dapatkan bahwa Desa Cibening ini merupakan desa induk. Dari tahun 1830-an ternyata nama Cibening sudah ada, Pak. Waktu Purwakarta, Karawang, Subang masih menyatu. Nah, Cibening memang termasuk salah satu desa induk dan desa besar. Buktinya pada Pilkades tahun ini DPT Cibening termasuk yang terbanyak di Kecamatan Bungursari. 8.000 lebih pemilih yang akan mengikuti Pilkades pada 25 Agustus 2021 nanti. Cukup banyak suaranya ya, signifikan 18 TPS, ada 18 TPS ya. Ini karena Cibening merupakan salah satu desa induk dan desa yang besar, kurang lebih luasnya sekitar 433,533 hektar area. Ini tentu saja merupakan potensi, walaupun di dalamnya masalah pasti aja ada. Tapi insya Allah ini tantangan buat saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan masyarakat Desa Cibening masih mendukung sehingga saya bisa melanjutkan program saya di periode pertama. Sebelum saya ngomong ke masalah visi dan misi, mungkin facialnya agak diturunkan sedikit. Agak turun lagi. Nah, baik. Oke. Pak Agus, saya mendapat informasi ya dari tim kami yang melakukan penelusuran bahwa Anda ini dulu ketika bahkan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ya, Anda selain menjadi kepala desa sebelum Purna ya, sekarang ya ikut pencalonan lagi, Anda seorang ustadz. Bener nggak ini? Ya, guru ngaji, Pak. Oh, guru ngaji, ngaji ya. Guru ngaji, kebetulan memang saya mengajar dulu anak-anak remaja masjid, Pak, di Masjid Jami Anur, terus juga ngisi juga di majelis taklim, terus sekarang juga kegiatan khotib Jumat, termasuk di BKR juga, di Darul Mutakin sama di Al Furqon.
Alhamdulillah. Iya, jadi ini bagaimana Anda bisa mengatur itu ya antara tugas kepemerintahan dengan menjadi juga apa namanya guru ngaji kayak gitu-gitu ya. Ini bisa berbagi waktu seperti apa nih ngaturnya ini? Gini Pak, kita sebagai Muslim otomatis tauladan kita kan Nabi Muhammad ya, baginda Rasul. Beliau ya apa namanya ulama ya umaroh. Nah, justru di situ saya ingin membuktikan pemimpin pemerintahan dan juga pemimpin agama kan gitu kan beliau. Justru di situ saya ingin buktikan bahwa ya memang seharusnya sih para pemimpin itu ya ulama ya umaroh supaya istilahnya mah komplit. Jadi bisa ini ya, bisa apa namanya membagi waktu dan bisa porsinya bisa terbagi dengan baik gitu ya. Itu tergantung kita memanajenya. Oke, baik. Dan ya pemirsa, kita masih ngobrol dengan calon kepala desa ya. Calon kepala desa nomor urut 1 Agus Sofyan, sarjana manajemen. Dan apa namanya mereka akan bertarung nanti pada Rabu 25 Agustus 2021. Hari Rabu ini ya. Oke, kembali lagi saya ingin menggali tentang visi dan misi, tapi tidak ansih visi dan misi ya Pak Agus ya. Saya ingin Anda mengkoreksi dulu nih, apa sih yang pada saat Anda memerintah dulu, gitu, memimpin bukan memerintah ya, karena kalau memerintah jadi kesannya agak ada jarak gitu kan. Jadi pada saat memimpin desa Bungursari, Cibening ya, Cibening, apa sih yang harus ditingkatin lagi gitu ya? Jadi permasalahan begitu dan apa yang saya harus meningkatkan ini agar kedepannya lebih bagus lagi gitu. Apa kira-kira yang nanti akan jadi? Yang jadi evaluasi saya itu yang pertama masalah mental Pak, terutama di jajaran aparatur desanya juga. Karena itu di antara program visi misi saya intinya adalah itu nyunda, nyantri, nyakola. Itu larinya nanti nyunda, nyantri, nyakola. Oke. Kita kupas satu-satu. Nyunda apa nih? Nyunda artinya itu tidak lupa dengan seni tradisi atau adat budaya warisan orang tua kita. Contohnya makanya saya pakai baju ini. Pangsi. Ini baju pangsi. Ya, hasil dari karya seni orang tua kita dulu. Saya mengharapkan warga masyarakat Desa Cibening khususnya kaula muda jangan sampai canggung atau jangan malu untuk menggunakan baju peninggalan orang tua kita nenek moyang kita ya, karya nenek moyang kita. Dan harus bangga gitu ya, menggunakan pangsi. Saya memang beberapa kali melihat ya, Pak Agus ini di beberapa pertemuan selalu menggunakan baju model hitam-hitam gini ya, pangsi gini ya, gitu sama ya. Sama ikat kepala. Apa warnanya apa nih? Biru. Warna biru. Biru ya. Oke, warna biru. Nah, ini benar-benar Anda ingin menunjukkan bahwa Anda peduli dengan peninggalan nenek moyang kita, karya dari nenek moyang kita, atau ada tujuan lain? Anda ingin menggait generasi muda memperkenalkan busana yang Anda pakai sekarang, baju pangsi ini, atau apa nih agendanya nih? Ya, nyunda itu tadi saya ingin supaya seni tradisi atau adat budaya warisan nenek moyang kita tidak sampai tergerus oleh kemajuan zaman. Ya, diantaranya itu karena saya juga senang dengan seni Pak. Senang dengan seni. Mudah-mudahan dengan saya memakai baju ini menjadi contoh buat anak-anak muda, buat warga masyarakat supaya jangan malu menggunakan baju adat yang merupakan hasil karya seni orang tua kita dulu. Iya, saya pernah ngobrol juga ya bahwa baju ini ada artinya, ada makna filosofinya. Tapi mungkin suatu saat akan kita sampaikan juga itu. Oke, kemudian nyunda. Yang kemudian yang kedua? Nyantri. Apa nih nyantri? Nyantri maksudnya kita harus memperdalam masalah religi atau keagamaan. Karena agama merupakan pondasi dasar. Jadi saya harapkan kaula muda terutama seluruh warga masyarakat Desa Cibening itu jangan sampai meninggalkan agama kita sebagai pondasi, karena kalau kita ingin
hidup bahagia, selamat di dunia sekarang dan di akhirat nanti? Agama jawabannya, Pak. Oke. Nyunda, nyantri, nyakolah. Nah, kalau nyakolah maksudnya pendidikan. Pendidikan. Nah, pendidikan itu utama, Pak. Apalagi di zaman sekarang ya. Kalau kita tidak punya basic pendidikan yang bagus, tidak punya keahlian yang mumpuni, itu pasti kalah bersaing. Kalah bersaing. Contohnya kita mau bekerja aja kalau ijazah kita hanya tamatan SD atau SMP, zaman sekarang susah. Jangankan itu, yang sarjana aja Banyak yang nganggur. banyak yang nganggur. Kan gitu kan ya? Apalagi yang tidak sekolah. Nah, makanya salah satu program saya menginginkan bahwa seluruh warga masyarakat Desa Cibening, terutama generasi muda, jangan sampai putus sekolah. Insya Allah kalau saya terpilih lagi nanti, saya akan fokus dan membantu warga masyarakat, terutama yang kurang mampu, dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, supaya anak-anak muda kita, generasi muda Cibening, tidak sampai putus sekolah. Oke, jadi 3 hal ya. Satu, nyunda, nyantri, nyakolah. Ini memang 3 hal yang tidak boleh pisah sendiri-sendiri, harus menyatu begitu ya. Menghargai atau mengimplementasikan peninggalan dari nenek moyang kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian nyantri, memperkuat basic agama Religi, di kalangan generasi muda, masyarakat. Yang ketiga adalah nyakolah, pendidikan penting ya, karena apapun semua orang ini zamannya zaman serba cepat, zaman serba canggih, pendidikan juga harus diutamakan. Baik, tinggal mengkolaborasi gitu ya. Jadi 3 hal. Baik. Kemudian apa yang akan Anda lakukan ini, Pak Agus? Karena kan visi misi itu banyak sekali ya. Saya membaca sampai pusing ya, visi misi dari para calon ini banyak sekali. Nah, kira-kira apa yang paling utama nih yang nanti akan Anda realisasikan paling utama? Saya tidak mau berbicara 100 hari masa kepemimpinan Anda nanti ya. Tetapi apa yang Anda akan lakukan begitu Anda selesai dilantik? Ya, sesuai dengan visi misi saya. Visi saya kan melanjutkan cita-cita mewujudkan Desa Cibening yang leber wawanen. Leber wawanen itu singkatan dari lebih baik, bersih, berwibawa, berwawasan, dan energik. Nah, itu dengan semangat manjada wajada, insya Allah kita bisa. Anda akan melakukan itu lagi gitu ya, untuk lebih menggedor dan lebih membawa maju. Melanjutkan program yang dulu memang baik, kita tingkatkan, yang kurang baik kita sempurnakan lagi. Apa pendapat Anda tentang transparansi? Transparansi artinya keterbukaan, Pak. Keterbukaan, apalagi di zaman sekarang kan banyak sekali media maupun LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat kontrol juga sosial ya. Kontrol sosial. Jadi makanya, apakah transparansi ini juga masuk dalam agenda Anda nanti, Pak Agus? Masuk, karena di situ kan tadi visi saya, misi saya yaitu ya bersama-sama mewujudkan Desa Cibening yang lebih maju, lebih baik, harmonis, dinamis, dan religius, dengan menciptakan pemerintahan yang pasti. Pasti itu singkatan juga. Nah, pasti apa nih? Profesional. Profesional P-nya. Akuntabel. Akuntabel. Sinergi. Sinergi S-nya. Transparan. Transparan. Dan inovatif. Inovatif. Kita kupas satu-satu. Profesional. Profesional artinya ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya. Tupoksi. Terus yang kedua, akuntabel artinya bertanggung jawab. Bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan gitu ya. Oke. Yang ketiga, sinergi. Sinergi. Sinergi maksudnya itu bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama dengan semua pihak. Mengakomodasi semua pihak. Gitu ya. Terus transparansi artinya keterbukaan. Ya. Seperti yang sudah saya jalankan di periode kemarin, ya, tentang anggaran, tentang segala rupa. Dalam menyusun RAPBDes, kita terbuka. Nanti di situ kan hasilnya juga dipampangkan, di pamflet atau banner. Jadi semua warga masyarakat bisa mengetahui tentang anggaran dan rencana pembangunan yang akan dan yang sudah dilaksanakan. Salah satu yang kita dapat itu adalah alokasi dana desa ya, ADD itu kalau nggak salah kita dapat 800 juta lebih. Nah, saya ingin mengkaitkan ini. 800 juta itu kemudian pengelolaannya dengan transparansi yang jadi salah satu misi Anda.
bagaimana nih Anda membuat agar yang penggunaan anggaran 800 juta sekian itu bisa transparan seperti itu? Apa yang Anda lakukan? Jadi saya sering berkoordinasi musyawarah dengan aparatur di desa dan tokoh masyarakat, karena kan dalam melaksanakan pembangunan juga kita ada TPK, tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana kegiatan. Jadi saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan rekan-rekan aparatur desa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai pelayan masyarakat dan pengguna anggaran dengan baik dan benar. Karena pembangunan di desa kita kalau dijalankan dengan baik, tentu hasilnya juga akan baik, ya. Dan warga masyarakat nanti yang menikmati. Kalau kita berbicara soal transparansi, ya, Pak Agus ya, ini kan masyarakat menuntut agar mudah melakukan akses, ya kan, baik pada anggaran dan lain sebagainya, bisa mengecek, bisa melihat secara detail anggarannya digunakan untuk apa aja. Apa yang sudah Anda lakukan dengan hal itu, dengan tuntutan-tuntutan masyarakat itu? Ya, diantaranya dengan mempublikasikan, Pak. Kalau misalkan ada pembangunan di suatu, itu kan pasti ada ininya, ada papan kegiatan, kegiatan. Ini misalkan kita membangun jalan, panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter, tebalnya juga berapa, terus anggarannya berapa, pajaknya berapa, jadi jelas. Terus sekarang juga kan mengenai anggaran dengan sistem e-budgeting gitu. E-budgeting, betul. Jadi bisa diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita melihat, Pak Gus, kita melihat banyak sekali sekarang pemimpin-pemimpin daerah, bahkan sampai di tataran desa, itu banyak yang kesandung perkara korupsi. Ya itu. Nah, saya khawatir gitu kan, jangan-jangan Anda pernah punya masalah dengan kasus-kasus korupsi, atau Anda punya masalah dengan pernah dipanggil KPK atau apa selama kepemerintahan Anda. Nah ini Anda harus menceritakan jujur ke saya nih. Pernah nggak hal seperti itu? Alhamdulillah, Pak. Selama periode yang pertama kepemerintahan saya kemarin dari 2013 sampai 2019, kita berjalan dengan baik karena memang dengan niat baik, terus dilaksanakan dengan baik. Ya, apalagi sekarang kan zaman transparansi keterbukaan, dari pengawasan dari pemerintah juga super ketat. Sangat ketat. Sangat ketat. Jadi kalau kita laksanakan sesuai dengan aturan, ya, alhamdulillah hasilnya baik, terus tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, saya belum pernah dan dipanggil. Tidak ingin berurusan dengan jangan sampai. Jangan sampai. Iya, karena korupsi ini bisa dijadikan semacam amunisi ya. Masalah korupsi ini, dugaan korupsi ini bisa dijadikan amunisi untuk menghantam calon-calon yang lain, dan kita tidak ingin itu terjadi. Kita inginkan masyarakat benar-benar mendapat informasi yang utuh, mendapat informasi yang benar tentang para calon. Karena saat ini sudah tidak saatnya lagi kita saling menjelekan antara calon yang satu dengan calon yang lain, bahkan menebar fitnah dan lain sebagainya. Baik, kemudian terus punten Pak, saya nambahin mungkin, korupsi itu bukan hanya kita ngambil uang atau istilahnya mah menilap anggaran gitu, tapi manajemen atau laporan yang administrasi yang tidak bagus juga itu bisa termasuk kategori korupsi. Makanya dalam laporan manajemen administrasi, kita sebagai pemimpin, sebagai pengguna anggaran yang bertanggung jawab di situ harus benar-benar selektif, cermat, ya, memantau kinerja bawahan kita. Jadi saling kontrol ya? Saling kontrol. Saling kontrol dan diperkuat dengan transparansi tadi ya, Pak Agus ya? Oke, ini luar biasa sekali ya. Saya belum tahu ide-ide nanti gagasan dari para calon kepala desa yang lain. Tapi minimal sudah ada 1 poin plus ya dari Pak Agus bahwa masalah transparansi itu bukan hal yang baru ya ketika Anda memimpin dulu ya Pak Agus ya. Karena semua sudah dilakukan sedemikian rupa. Dan memang banyak sekali ya kepala-kepala desa yang dipanggil ya, diminta klarifikasi terkait pembangunan ini itu gitu kan, dan Cibening aman-aman aja terbukti. Baik. Berikutnya nih Pak Agus, apa yang membuat masyarakat harus memilih Anda? Begini ya Pak ya, Pilkades ini merupakan hajat demokrasi warga masyarakat desa. Ya. Yang saya harap
ini digunakan dengan cermat dan sebaik mungkin oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya memang bukan orang yang sempurna Pak ya, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas ingin melanjutkan pengabdian di Desa Cibening. Jadi saya harapkan warga masyarakat itu benar-benar selektif dalam memilih calon pemimpin yang akan 6 tahun yang akan datang. Ya, itu memimpin di desa itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Memimpin di rumah tangga aja kan, tidak segampang itu. Nah, makanya dibutuhkan pertama pengalaman, karena pengalaman itu guru yang paling utama. Terus kemudian basic pendidikan juga, basic pendidikan. Terus yang ketiga dasar agama harus kuat, karena memang amanah, menjaga amanah ini yang susah. Agama ini yang menghindarkan kita dari korupsi sebenarnya ya. Tapi niat nanti yang mengalahkan itu. Terus gimana lagi? Apa lagi? Ya, jadi saya harapkan seluruh warga masyarakat Desa Cibening benar-benar selektif. Kalau bisa silakan melaksanakan sholat istiqoroh dan gunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian pada tanggal 25 Agustus 2021. Silakan datang ke TPS masing-masing. Saya punya pantun Pak. Apa? Boleh silakan. Silakan. Ke Subang Jalan ke Tugu. Asik. Ekstra jos memakai es batu. Cakep. Jangan bimbang dan jangan ragu. Coblos saja nomor 1. Ini buatnya berapa hari nih? Barusan. Langsung gitu ya. Ada lagi. Karena masyarakat saat ini lagi butuh hiburan. Ada lagi. Masyarakat saat ini lagi COVID, wah lagi pada ini mereka butuh hiburan. Apalagi Anda bisa biar meyakinkan para pemilih Anda nih. Ya, baik. Pakai bahasa Sunda boleh Pak? Silahkan. Ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda, bahasa planet, bahasa silakan. Meong kuru jeung kukupu. Cakep. Meong kuru itu maksudnya macan kurus. Meong kuru jeung kukupu. Mang ule sarang Pak Haji. Mantap. Tong kaliru, tong katipu. Pilih wae nomor hiji. Saya pernah mendengarkan waktu saya lewat gitu kan. Waktu saya lewat, Anda kayak bernyanyi gitu ya. Bernyanyi Sunda gitu ya. Cuman saya karena saya hanya sekedar lewat pada saat itu, jadi saya cuma menyapa doang, tapi saya sempat mendengarkan beberapa bait syairnya, mungkin bisa disampaikan karena saya menganggap ada pesan moral di situ ya yang sempat Anda nyanyikan. Meskipun saya tidak terlalu detail mendengarkan, tapi saya yakin ada pesan moral yang ada di dalam situ. Memang benar Pak. Karena saya termasuk pecinta seni ya. Saya bikin gubahan lagu. Kalau liriknya mah, kalau bobotoh pasti pada tahu Pak. Pada tahu ya. Ini yang versi Sunda ya. Kalau bobotoh pada tahu, cuman syairnya kita ganti. Syairnya kita ganti yang berkaitan dengan pemilihan sekarang. Ya. Silakan. Gimana? Boleh saya nyanyikan Pak? Boleh. Saya juga penasaran soalnya. Eleh menang pemilihan mah biasa. Nu penting mah urang teh berjuang heula. Jung padungdung para calon gera manggung. Eleh menang calon kade ulah pundung. Jung maju ulah bingung. Patandang muga sing menang. Ulah ringrang tong hariwang. Kade poho nomor hiji jago urang. Jung maju ulah bingung. Patandang muga sing menang. Nu penting nak Pak Agus mah kudu menang ku cara anu nyatria. Menang secara satria. Iya. Ya. Satu lagi nih terakhir sebelum kita akhiri bincang-bincang kita di kesempatan kali ini Pak Agus. Apa makna kebersamaan bagi Anda? Karena ini pemilihan ya. Tidak jarang ketika ada pemilihan pasti ada perpecahan di situ. Satu menganggap musuh, satu berusaha untuk mencari-cari kejelekan, kelemahan, pokoknya sesuatu yang buruk-buruk gitu kan. Nah, ini kan nanti bisa berdampak tidak baik sebenarnya bagi masyarakat. Karena setelah pemilihan, setelah nanti ada yang terpilih,
mereka akan hidup bermasyarakat kembali kan. Tetangga ya tetangga gitu kan, semuanya sama-sama. Nah, menyikapi hal itu, mengantisipasi terjadinya perpecahan nanti pasca pemilihan kepala desa, apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat dan juga oleh para calon ini? Ya, memang bagus sekali Pak pertanyaannya. Masalah pilkades ini memang hajat masyarakat. Ya. Jadi saya harapkan para calon kandidat maupun tim pendukung dan seluruh warga masyarakat, saya harapkan supaya lebih dewasa, ya. Walaupun di sini kita ada 4 kandidat, saya harap di antara calon juga jangan sampai menganggap musuh antara calon nomor 1, 2, 3. Tuh. Karena pertama kita masih tetangga, ya. Dulur, salembur, ya. Itu masih sama-sama warga desa Cibening. Dulur seagama, sama-sama muslimin wal muslimat. Jadi saya harapkan itu tadi, optimis kita memang harus, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, ya. Tetap jaga kekompakan, rasa persaudaraan, ya, saling menghormati, terus juga menghimbau kepada masa pendukungnya agar jangan sampai momentum pilkades ini jadi ajang perpecahan. Karena kita tidak mau desa Cibening yang memang punya potensi yang besar karena pemilihnya juga banyak, ini nanti terkotak-kotak. Saya yakin masyarakat sekarang sudah lebih dewasa, makanya tadi saya mengharapkan ya menggunakan hati nurani dalam pemilihan ini. Siapapun nanti yang jadi itu merupakan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan bisa membawa kemajuan untuk desa Cibening kita yang tercinta. Ya, saya berdoa sih mudah-mudahan saya yang terpilih lagi. Amin. Pesan Anda untuk para pemilih yang nanti pada tanggal 25 Agustus hari Rabu 25 Agustus 2021 akan mendatangi TPS, akan menyampaikan aspirasinya, gitu kan, memilih para pemimpin mereka. Pesan Anda gimana untuk para pemilih? Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih, silahkan datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, jangan bimbang dan jangan ragu, coblos saja nomor 1. Kita tutup dengan pantun ya Pak? Boleh, silakan. Ke Cibatu membeli padi. Cakep. Semoga nomor 1 yang nanti jadi. Ya, amin, 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 amin. Baik. Ya, Pak Agus Sofyan, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih sedikit banyak apa yang Anda uraikan dan Anda sampaikan tadi. Minimal ini bisa jadi masukan bagi masyarakat, bagi para calon pemilih Anda, semua masyarakat agar tahu sebenarnya siapa Agus Sofyan ini gitu kan. Calon apa namanya petahana, calon incumbent yang dulu pernah menjabat gitu ya. Dan yang bisa menilai berhasil atau tidaknya masa kepemimpinan Pak Agus adalah masyarakat sendiri. Kita harapkan masyarakat bisa memberikan suara yang terbaik, bisa memberikan suara sesuai dengan hati nurani mereka. Sudah tidak zamannya lagi ada intimidasi, kemudian ada money politik dan lain sebagainya. Sudah tidak zamannya lagi, dan kita harapkan nanti masyarakat di desa Cibening, Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat ini mendapat pemimpin yang benar-benar amanah. Amin. Mendapat pemimpin yang benar-benar beriman. Amin. Sehingga terlepas dari bahaya-bahaya, apalagi bahaya korupsi, gitu kan ya? Baik, terima kasih Pak Agus waktunya di kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan calon kepala desa nomor urut 1, yaitu Agus Sofyan, sarjana manajemen. Ada 4 calon, 4 kandidat. Sekaligus saya perkenalkan buat Anda agar Anda juga tidak lupa ya. Yang pertama nomor urut 1 Agus Sofyan, kemudian nomor urut 2 ada Ruli Ardi Nugraha, nomor urut 3 ada Yandi Effendi, dan nomor urut 4 ada Bapak Kusnadi. Dan keempatnya merupakan putra-putra terbaik desa Cibening. Kenapa saya bilang mereka adalah putra terbaik? Karena yang berani maju yang 4 orang ini, yang lainnya gak berani maju. Butuh mental, perjuangan, kemauan, keuletan, dan pengalaman tentu saja ya Pak Agus ya, untuk memimpin. Dan oh ya, satu lagi sebelum saya tutup ini, saya tertarik dengan ikat kepala. Ikat kepala apa nih? Kalau dalam bahasa Sunda nih?
Iket, Pak. Iket ya? Iket ini iket kalau warna biru kayak gini ini sebenarnya ciri khas dari Baduy. Oh, dari Baduy. Kan banyak sih iket kepala itu, ada yang diinikan iket barang bang semplak, terus ya macam-macam. Tapi ini salah satu ciri dari Jawa Barat ya, Iya. ciri khas Jawa Barat ya. Jadi leluhur kita memang gitu ya, peninggalan leluhur kita. Baik, pemirsa, jangan salah pilih, tentukan pilihan Anda, tapi dengan ya, bagi Anda yang muslim, sholat istikharah itu lebih bagus lagi agar Anda tidak salah pilih nanti untuk pemimpin desa Anda di masa yang akan datang. Saya Rodi Agustiar, mohon maaf kalau ada sesuatu kata yang kurang berkenan di hati Anda, dan kita berpisah dulu. Insya Allah kita akan bertemu dengan para kandidat-kandidat atau para calon-calon kepala desa yang lainnya. Selamat merenungkan, menentukan pemilihan, pilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani Anda. Dan jangan lupa tanggal 25 Agustus tahun 2021, harinya hari Rabu, Anda bisa datang ke TPS untuk menyampaikan aspirasi Anda memilih calon pemimpin Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pesta demokrasi di Cibening Bungur Sari Purwakarta segera bergulir. 4 kandidat akan bertarung serta menawarkan visi dan misi demi memajukan desa Cibening tercinta. Masyarakat dituntut kritis dalam menelaah apa yang sudah dilakukan maupun apa yang akan dilakukan. Hanya pemimpin yang berani menyampaikan gagasan secara terbuka kepada masyarakat secara langsung yang patut dipilih. Inilah figur pemimpin Desa Cibening Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kahatur sadaya dulur, baraya batur sadesa, nu aya di lingkungan desa Cibening. Insya Allah kaping 25 Agustus 2002 hiji dinten Rebo, desa Cibening bade ngayakeun pemilihan kepala desa. Abdi Agus Sopian, sarjana manajemen, termasuk salah sawios kandidat dengan nomor urut 1 anu make iket sareng baju pangsi, pokoknya moal aya nusanesna nomor hiji anu pasti. Nyuhunkeun dukungan sareng doa ti sadayana, mudah-mudahan paniatan abdi kenging ridho ti Gusti Nu Maha Suci, oge dukungan ti sadayana warga masyarakat, mudah-mudahan nu dicita-citakeun bisa kalaksana, tiasa ngawangun desa Cibening anu langkung sae langkung maju deui. Hapunten kasadayana bok bilihna dina periode anu kamari masih kene seueur kakiranganana, margi memang sifat manusia teu aya nu sampurna. Nu sampurna mah ngan dua, Gusti Allah jeung rokok. Bukituna abdi sakali deui nyuhunkeun dukungan sareng doa ti sadayana, mudah-mudahan nomor hiji bisa jadi kapilih di periode nu kadua kepala desa Cibening anu tiasa nyandak kamajengan kanggo kamajuan desa Cibening. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalepatanana, saninten buah saninten diical di parapatan, hapunten sakali deui abdi hapunten tina samudaya kalepatan ulah hilap 25 Agustus nomor hiji anu pasti.